kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah pesan Sesye kepada kami kaum muda dan pelajar untuk ikut terlibat dalam membangun rasa toleransi antar umat beragama di Indonesia. Iya, luar biasa. Jadi intoleransi itu seperti saya katakan adalah produk luar ya, bukan dari diri kita. Jadi diri kita itu saya kira semua agama mempunyai pandangan yang sama bahwa kita itu semua dilahirkan dengan cinta kasih. Ya, dalam agama Kristen, Katolik, Islam juga demikian ya, Hindu, Buddha, bahwa cinta kasih itu merupakan sifat dasar daripada setiap manusia. Seperti yang saya uraikan juga di dalam tadi tentang 8 kebajikan itu. Nah, lalu kemudian agar kita itu generasi muda dapat meningkatkan rasa saling bertoleransi itu, maka tempatkanlah diri kita itu sebagai orang yang memiliki rasa tanggung jawab ya. Jadi kita hidup ini bukan sendirian ya. Kita hidup ini berkaitan dengan orang banyak. Nah, agama Konghucu di kitab Taxie ya, ajaran besar bab utama mengatakan bahwa Taxie zhi dao zai ming ming de zai qun min zai zui zhi san. Yang diajarkan di dalam kitab Taxie ajaran besar adalah kita menggemilangkan kebajikan yang bercahaya. Artinya kita itu mengembangkan kebajikan di dalam diri kita itu ya, bukan untuk diri kita saja, tetapi juga untuk orang lain ya. Pertama kita banyak belajar ya, kemudian kita itu menguatkan tekad kita, dan kemudian kita dengan banyak belajar kita banyak pengetahuannya. Lalu kita harus setiap saat menguatkan diri kita ya, dan kita berteladan kepada langit dan bumi ya. Kenapa langit dan bumi? Langit itu merupakan digambarkan juga sebagai Tuhan. Langit itu ada matahari, ada bintang, ada bulan dan sebagainya. Nah, matahari itu bersinar 24 jam sehari kemana saja, dan diterima oleh siapa saja manfaatnya, dan dia tidak minta imbalan. Demikian juga bumi. Bumi itu melindungi, menjadi tempat hunian dari semua makhluk di atasnya, dan memberikan kecukupan sandang dan pangan kepada semua penghuninya, tanpa minta pamrih juga. Jadi demikian juga kita ya, sebagai umat beragama, adik-adik semua yang generasi muda, kita itu berbuat baik adalah hanya untuk berbuat baik demi kemanusiaan kita. Bukan kita berbuat baik untuk mendapatkan imbalan. Tidak perlu itu ya. Artinya kita tetap butuh makan dan gaji dan sebagainya, tetapi tujuan kita berbuat baik adalah karena kita itu manusia. Ya, kita itu manusia, maka kita harus berbuat baik. Kalau sebagai manusia tetapi tidak dapat berbuat baik, itu Rasul Mengce ya mengatakan, saya tidak tahu apakah dia itu masih layak disebut manusia. Jadi cirinya seorang manusia adalah berbuat baik. Nah, berbuat baik itu tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada negara, dan kepada dunia. Nah, kita bisa membicarakan seluas itu, tetapi kepada sesama teman kita tidak bisa toleransi. Itu kan berarti salah konsepnya. Jadi
perbuatan itu dimulai dari diri kita sendiri, lalu menyebar kepada keluarga, meluas kepada keluarga, meluas kepada tetangga dan kawan dan sahabat. Nah, jadi kebaikan itu dimulai dari situ. Maka bahwa diri kita itu hidup itu bukanlah untuk diri kita, ya. Kenapa demikian? Karena sebagai seorang anak itu wajib berbakti pada orang tua. Anak yang berbakti pada orang tua itu punya 3 tugas utama. Apa itu? Pertama, dia itu harus bisa memberikan perawatan kepada orang tua. Supaya dia bisa memberikan perawatan kepada orang tua, dia harus rajin bekerja, punya penghasilan, agar dia bisa mencukupi kebutuhan orang tua kan. Nah, kalau dia rajin bekerja, rajin belajar supaya punya prestasi, mana ada waktu lagi dia untuk yang lain-lain, untuk hura-hura, untuk buat kerusuhan dan lain-lain. Nah, itu tugas pertama. Kemudian tugas kedua, jangan mempermalukan orang tua. Nah, ini penting. Supaya orang tua tidak malu, maka dia harus menghindari segala perbuatan yang menjurus kepada yang bisa memalukan pada orang tua. Apa itu yang memalukan orang tua? Ya tentu perbuatan yang tercela, perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang kurang ajar dan seterusnya. Karena apa? Karena setiap kita berbuat salah, maka yang dituding orang tua apa? Ini loh anak si Anu, ya kan? Orang tua kita yang disebut namanya dulu. Nah, jadi itu memalukan. Lalu tugas ketiga adalah dapat memuliakan nama keluarga, nama orang tua. Nah, itu adalah dengan perbuatan-perbuatan baik atau berprestasi sehingga orang tua menjadi bangga. Oh, anak saya itu gini loh, anak saya gini. Nah, dia kan bangga, ya kan. Nah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tuh juga bisa merasakan kebanggaan itu. Jadi berbaktilah pada orang tua dan pilihlah pergaulan yang baik, yang positif. Dan Nabi Kongcu mengatakan bahwa di rumah harus berbakti pada orang tua, di luar harus rendah hati, saling menjaga toleransi, jangan sombong, jangan suka mengalah, begitu, harus suka mengalah, jangan ngeyel-ngeyelan sama orang lain, ya. Kemudian dekatkanlah diri dengan orang-orang yang berperi cinta kasih. Jadi pilihlah kelompok pergaulan yang baik, yang positif. Nah, supaya kita ketularan sifat-sifat positif itu. Nah, bila memiliki waktu, gunakanlah untuk banyak membaca buku-buku yang baik. Ya, mungkin itu dulu. Ya. Terima kasih. Jadi kita akan lanjutkan lagi. Jadi ini pertanyaan terakhir dari kami, Yese. Siap. Oke. Jadi bagaimana usul Yese untuk kegiatan wujud pembelajaran yang bisa kami lakukan di sekolah selain dari wawancara yang kami lakukan ini? Ya, pembelajaran itu, ya, belajar itu hal yang hal yang sangat ditekankan di dalam agama Kongcu. Nabi Kongcu mengatakan, "Xue er se xi, bu yi le fu." Belajar dan berlatih itulah hal yang menyenangkan. Nah, yu peng ce yen pang lai, bu yi ye fu. Ada kawan dan sahabat datang dari tempat jauh, kita akan sangat senang. Jadi kawan sahabat itu maksudnya kawan sahabat yang punya seide, satu visi. Belajar itu harus dibarengi, diimbangi dengan latihan. Belajar saja tanpa berlatih itu sia-sia, ya. Karena apa? Belajar itu hanya menggunakan mata, ya, kemudian menggunakan mulut, nah, mungkin telinga, ya. Tetapi tangan, kaki kita tidak bergerak. Belajar itu tidak perlu terlalu banyak, tetapi cukup sedikit tetapi mahir. Ya, itu lebih berharga daripada belajar banyak tetapi satu pun nggak mahir. Ya, kita lihat misalnya lah olahragawan, pemain sepak bola.
Dia hanya tiap hari main sepak bola. Tapi dia mahir sampai dia itu bisa bertanding ke luar negeri, membawa nama baik negara Indonesia, atau dia bisa menjadi pelatih. Nah, jangan dia itu saya bisa sepak bola, bisa bulu tangkis, bisa berenang, tetapi semuanya hanya setengah-setengah. Itu ya oke juga, nggak masalah. Cuman itu artinya nilainya kurang. Jadi belajar harus selalu dilatih, harus diimbangi dengan latihan. Jangan hanya belajar di secara teori saja, karena yang namanya teori itu kalau belum diwujudkan, belum direalisasikan, itu belum mempunyai nilai, belum mempunyai pahala. Ya, kita punya ide, tetapi kita tidak laksanakan. Apakah dalam tulisan buku ataupun dalam praktek, itu kosong, nggak punya dampak apa-apa. Nah, minimal kita tulis menjadi sebuah buku dan itu bisa dibaca oleh orang lain, atau kita praktekkan menjadi sebuah karya dan itu bisa dirasakan orang lain. Jadi adik-adik jangan hanya belajar teori tetapi prakteklah, lakukan hal-hal yang produktif. Jadi artinya kita jangan hanya jadi konsumtif ya, jangan jadi konsumen, tetapi kita juga jadi produsen. Karena konsumen itu selalu membayar uang, sedangkan produsen kita itu menerima bayaran. Jadi itu harus seimbang. Kalau menerima antara kalau kita hanya menempatkan diri kita sebagai produsen, ya tekor terus nanti. Nah, jadi saya harapkan generasi Z sekarang ini lebih kepada produktif barang nyata, jangan berteori saja. Ya. Baik. Jadi apakah dari adik-adik lagi ada mau yang ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas ataupun masih ada mengganjal? Boleh ditanyakan. Kalau dari saya sudah cukup jelas kok. Oke, yang lain bagaimana? Sudah cukup jelas? Kalau sudah jelas, kita akan menutup mimbar agama Konghucu ini. Terima kasih kepada Sese Ajuan, Wita Tongtien. Nah, terima kasih kepada adik-adik dari SMA Santo Thomas 2, yaitu Francisca, Kesia, dan Alfandi ya. Ya, terima kasih sudah datang dan sudah berbincang santai kita hari ini ya. Jadi saya undur diri, saya Chosen Jeffrey. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Huang Isang Ti Wet Hen Yuta Sancai. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.